Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radi Indrawan, STB 19247. Baik, judul pertama yaitu pembelajaran daring kombinasi berbasis WhatsApp pada kelas karyawan Prodi Teknik Informatika Universitas PGRI Madiun. Pada pembelajaran daring berfungsi sebagai penghubung antar dosen dan mahasiswa dengan jaringan internet yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Metode penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data. Instrumen yang digunakan menggunakan kuesioner dalam bentuk daftar pertanyaan yang ditujukan kepada mahasiswa kelas karyawan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data. Instrumen yang digunakan menggunakan kuesioner dalam bentuk daftar pertanyaan yang ditujukan kepada mahasiswa terkait dengan pembelajaran daring berkombinasi berbasis WhatsApp pada kelas karya Prodi Teknik Informatika Universitas PGRI Madiun. Pada penelitian ini dihasilkan data dari penelitian dan pembahasan mengenai pembelajaran daring kombinasi berbasis WhatsApp pada kelas karyawan Prodi Teknik Informatika Universitas PGRI Madiun. Langkah awal yang dilakukan adalah menggunakan proses pembelajaran menggunakan daring kombinasi WhatsApp grup adalah sebagai berikut. A. Membuat grup kelas di WhatsApp dan mengundang semua anggota kelas tersebut. Dosen dapat mengunggah materi pembelajaran dan tugas kuliah. File dan tugas materi dibagikan dengan akun kelas yang dibuat di WhatsApp. Mahasiswa bisa mengunduh materi dan tugas melalui akun mereka masing-masing. Kesimpulan dari judul ini adalah metode pembelajaran konvensional dinilai kurang efektif apabila diterapkan pada kelas karyawan Prodi Teknik Informatika Universitas PGRI Madiun, karena dalam kelas karyawan mayoritas mahasiswanya merupakan pekerja yang harus membagi waktu untuk bekerja dan belajar. Yang kedua, mahasiswa kelas karyawan Prodi Teknik Informatika berminat mencoba menggunakan pembelajaran daring kombinasi. Ketiga, metode pembelajaran daring kombinasi dinilai efektif apabila diterapkan pada kelas karyawan Prodi Teknik Informatika Universitas PGRI Madiun. Judul kedua yaitu implementasi e-arsip pada program studi teknik informatika. Berdasarkan tinjauan teori, analisis, serta implementasi pemrograman yang digunakan dengan bahasa pemrogram PHP dengan editor Notepad++ dan database menggunakan SAM sehingga menghasilkan program e-arsip yang berbasiskan web yang dapat digunakan secara langsung pada program studi teknik informatika. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisa sistem yang akan dirancang menggunakan UML yang menggambarkan aliran sistem secara menyeluruh mulai dari user yang terkait sampai kepada aktivitas dan input yang dilakukan dalam sistem. Pada implementasi sistem ini menjelaskan penjabaran tentang sistem yang digunakan dalam pembuatan sistem arsip. Contohnya halaman login, halaman utama Kaprodi, menu referensi, klasifikasi, surat. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu aplikasi e-arsip memiliki fungsi scan yang kegunaan menginput scan surat yang ingin disimpan sehingga dapat meminimalkan kehilangan dan rusaknya dokumen-dokumen penting. Proses pencarian data dan informasi arsip pada program studi teknik informatika menjadi lebih mudahi sehingga mudah ditemukan. Aplikasi yang dihasilkan cukup akurat dan cukup valid. Yang keempat, aplikasi ini dikelola oleh Kapolri dan sekretaris. Judul ketiga yaitu kajian sistem monitoring dokumen akreditasi teknik informatika Unikom. Sistem monitoring atau sistem pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perancangan untuk merancang sistem umpan balik informasi untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau organisasi telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu dapat diidentifikasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian mengakreditasi.
Program studi teknik informatika telah cukup dalam memiliki dokumen terutama yang terkait standar 2 sampai dengan standar 7. Model database yang dihasilkan dapat menggambarkan keterkaitan antar entitas dalam kegiatan pengumpulan dokumen setiap standar dalam akreditasi. Judul keempat yaitu analisis kesulitan belajar kalkulus 1 mahasiswa teknik informatika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa teknik informatika kesulitan dalam mengikuti mata kuliah kalkulus 1. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk memperoleh suatu fakta tentang gejala atau permasalahan yang timbul dengan menginventarisir kondisi-kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan antara masing-masing variabel yang ada dalam penelitian ini. Hasil ujian analisis faktor menyatakan bahwa ada beberapa materi dasar yang menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam mengikuti mata kuliah kalkulus 1. Yaitu anggapan mahasiswa bahwa kalkulus 1 tidak ada kaitan dengan prodi teknik informatika, kurang mampu dalam operasi pengurangan fungsi, kurang mampu dalam operasi suku sejenis pecahan, menyukai pelajaran kalkulus 1, kurang mampu dalam operasi suku sejenis biasa. Hasil analisis regresi ganda menyatakan bahwa secara simultan terdapat pengaruh minat belajar dan kemampuan dasar kalkulus mahasiswa teknik informatika terhadap hasil belajar kalkulus 1. Hasil analisis faktor menyatakan bahwa di antara indikator-indikator yang menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam mengikuti mata kuliah kalkulus 1 yaitu mahasiswa beranggapan bahwa kalkulus 1 tidak ada kaitan dengan prodi teknik informatika, kurang mampu dalam operasi pengurangan fungsi, kurang mampu dalam operasi suku sejenis pecahan, dan kurang menyukai pelajaran kalkulus 1. Judul kelima itu rancangan bangun sistem informasi administrasi informatika SIADIF. Peran teknologi informasi dalam setiap proses informasi sangat penting dalam pengolahan data menjadi sebuah informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan teknologi informasi telah menimbulkan dampak besar bagi proses administrasi institusi. Adapun beberapa metode yang digunakan yaitu pertama analisis sistem berjalan, analisis sistem usulan, dan desain sistem. Pengujian sistem informasi administrasi ini dilakukan dengan menggunakan metode pengujian black box. Pengujian ini dilakukan dengan menjalankan program dengan maksud menemukan kesalahan serta memeriksa apakah sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu sistem informasi administrasi ini memberikan kemudahan kepada petugas administrasi akademik dalam mengolah data-data mahasiswa. Kedua, sistem informasi administrasi memberikan informasi data mahasiswa secara cepat dan valid. Yang ketiga, sistem informasi administrasi menghasilkan data berupa surat-surat, DPNA, dan grafik kelulusan kerja praktek dan tugas akhir 1. Berikut sitasi dari masing-masing jurnal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.